201503129582. Saya bertugas di SMA swasta Tunas Baru Jinseung Batang. Nah, saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 LP3 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Nah, semangat sekali pagi hari ini ya. Sukacita selalu ada. Gaungkan rasa yang bermakna demi menggapai asa. Apa harapan kita ke depan? Tentu harus juga kita mau dari diri kita sendiri itu memiliki semangat untuk menggapainya. Baik, untuk memulai pembelajaran ini kita akan berdoa dahulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Oke, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini, karena Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami, berkat dalam pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar berjalan dengan baik. Tuhan, berkati guru kami yang akan mengajari kami pada pagi hari ini, berikan guru kami kekuatan, kesabaran, agar bisa mengajari kami dengan baik. Tuhan, berkatilah kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami pembelajaran yang akan kami terima pada pagi hari ini, agar menjadi bekal untuk kami di masa depan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Catherine. Oke, coba cek kerapian kamu. Rapi? Bersih? Oke, ruangan kita bersih? Sudah disiapkan buku-buku mata pelajaran bahasa Indonesia? Saya yakin kamu semangat hari ini ya. Sudah bersih, rapi, buku-buku sudah tertata juga di atas meja. Kita akan mulai pembelajaran ini ya. Presensi dulu nih. Ada yang tidak hadir? Oke. Siapa itu? Oke. Ada kabar apa dia, Nak? Oke, kita doakan bersama-sama supaya Gracia cepat sembuh ya, dan boleh kembali belajar seperti sedia kala. Oke. Kita lanjutkan. Nah, hari ini sebagai pelajar Pancasila, kamu harus menunjukkan akhlak mulia kamu, yaitu dengan mengamalkan ajaran agama yang kita miliki, kemudian juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu melalui apa? Melalui tindakan yang kamu sudah lakukan. Dengan berdoa itu salah satu yang menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu nanti kamu juga mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong dalam belajar kelompoknya. Baik, kita lanjut. Oke, seperti biasa kita akan menaikkan atau menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia, seluruhnya berdiri. Ya, sikap. Ya, kita nyanyikan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, karena ini adalah pembelajaran pertama kita dalam materi bahasa Indonesia, tentu kita harus kenal dulu apa sih sebenarnya yang mau kita bahas hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni kamu peserta didik mampu menelaah isi teks laporan hasil observasi, kemudian menemukan ide pokok dan kalimat penjelas yang ada dalam teks tersebut. Apa tujuannya tadi? Siapa yang menelaah, Nak? Peserta didik itu siapa? Ya, kalian ya. Jadi nanti saya akan memberikan kamu sebuah teks. Nah, ini ya,
Lalu teks itu yang sesuai dengan kesukaanmu, topiknya gitu ya. Baik. Apa tuh? Nah, tahapannya tentu sebelumnya kamu di SMP sudah pernah mungkin mendengarkan kata laporan ya. Laporan itu apa? Sesuatu yang kita laporkan dari hasil pengamatan pastinya ya. Tapi kalau di SMP mungkin laporan hasil pengamatan proses dari suatu hal atau percobaan yang kamu lakukan. Seperti itu ya. Nanti kamu harus tahu pengertian laporan hasil observasi, kemudian tujuannya, lalu ciri-cirinya, strukturnya, dan kamu menemukan bagian dari strukturnya tadi, kamu tentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya, gitu ya. Oke. Nah, kita coba dulu nih. Waktu kamu dari SMP ke SMA, kita lihat dulu kemampuan awal kamu itu mengenai laporan, ya. Kita lihat ya. Coba keluarkan handphone atau gawainya. Kita akan cek dulu kemampuan kamu ya. Sudah? Oke, nah udah kelihatan ya? Oke, udah? Saya akhiri? Sudah siap? Wah, masih membaca, semangat sekali ya. Yang sudah selesai angkat tangan? Oh belum, semangat ya? Yuk, ayo. Ayo, udah 6 orang selesai. Mana yang lain? Cepat. Angkat tangannya sudah selesai. Wah, masih ada yang belum. Tuh, yang belum dapat tuh. Ayo. Sudah? Sudah. Oke, udah selesai ya. Dari bawah kiri nih. Oke. Jawab dulu sempat. Sudah? Oke. Oke, hari ini kita akan membahas lebih dalam seperti yang saya katakan tadi mengenai laporan hasil observasi. Nah, tadi sudah kita awali bahwa tujuan pembelajaran hari ini kamu mampu menelaah teksnya, teks laporan hasil observasi. Tapi ingat bahwa laporan ini juga bisa secara lisan disampaikan, bisa juga seperti teks yang saya katakan ya, lebih kepada teks. Nah, apa ini yang diobservasi oleh gambar ini? Ini orang ya? Orangnya sedang apa? Membawa apa? Kaca pembesar. Ya. Kira-kira kamu pernah tidak mengamati sesuatu? Oke, angkat tangan yang pernah mengamati apa? Di SMP mengamati apa? Pernah mengamati hewan seperti ikan sampai dipotong, nah, cari biliknya gitu kan? Nah ya, nah itu tindakan mengamati ya. Tapi kalau kita di sini dia lebih kepada melihat satu objek lalu kita laporkan ya. Nah, ingat bahwa dalam laporan hasil observasi itu dia harus berdasarkan hasil pengamatan yang sesuai dengan faktanya ya. Mengapa laporan hasil observasi itu harus sesuai fakta dan objektif? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Oke, David. Berdiri David. Supaya teks yang dilaporkan. Ya, lagi David. Supaya teks yang dilaporkan mudah dimengerti, Bu. Oke, supaya laporan yang dilakukan mudah dimengerti oleh pembaca. Oke, supaya hasil pengamatan itu dituliskan lalu dibaca oleh pembaca, paham dia ya. Ada lagi? Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Kalian bisa jelaskan? Oke, Zoran Levi. Iya. Iya. Karena untuk menyampaikan sebuah data dari laporan hasil observasi harus berisi sesuai dengan fakta aslinya. Oke, sesuai dengan kebenarannya atau faktanya. Iya, berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan hasil opini ya, opini atau keinginannya sendiri. Ini ada pertanyaan kedua nih. Kita pertanyaan kedua yang begini. Bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi kita, kalian? Seperti saya misalnya mau observasi nih, ya kan? Jadi menggunakan informasi lain itu untuk mendukung hasil observasi kita itu bagaimana caranya? Oke, teman kita, Ignas ya. Menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi itu adalah cara dan langkah penting untuk memperkuat keandalan dan keakuratan temuan yang telah didapatkan. Oke, tepuk tangan. Supaya lebih akurat, karena sesuatu yang kita amati, mau kita laporkan itu bukan orang pertama kitanya, ya. Ada orang-orang sebelum kita yang sudah mengamati hal yang sama. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
kita sebenarnya sudah pernah melakukan itu walaupun tanpa sadar mungkin ya. Nah, kemudian apa itu? Pernah lihat ini? Di mana? Oh, langsung diucapkan ya, Jembatan Barelang. Ya, salah satu ikon Kota Batam. Ya, siapa yang sudah pernah ke sana? Semua ya. Oh, oke, turunkan tangannya. Iyalah, anak Batam tentu sudah pernah ke Jembatan 1 Kota Batam ya kan? Jembatan 1 Barelang. Barelang. Nah, apa saja yang ada di sana? Yuk. Apa saja yang ada di area Jembatan 1? Ini nih pengamatan kita di sana. Yuk coba. Oke, Grace ya. Apa? Yuk. Oke, nanti kasih teman yang lain. Di sana kita bisa melihat pemandangan yang indah. Dari atasnya, orang-orang dapat menikmati pemandangan sekitarnya. Itu terdapat ada pulau-pulau kecil dan hutan mangrove. Oke, jadi kita tangan dulu. Hasil pengamatannya Gracia itu bisa terlihat katanya dari ketinggian jembatan itu pulau-pulau kecil. Kemudian apa tadi? Ada hutan mangrove yang bisa kita lihat. Ada lagi? Ada lagi? Pemandangan laut. Oh, adanya pemandangan laut yang indah. Oke, apa lagi? Oke, Nancy. Oke. Oke, apa yang dilihat di sana? Berdasarkan pengamatan saya itu, waktu saya berkunjung ke sana, memang ada banyak pulau. Juga ada jembatan Barelang yang indah yang biasanya dijadikan tempat untuk berfoto-foto bagi para wisatawan. Dan juga di pinggir-pinggirnya itu kadang ada kayak penjualan angkringan gitu. Oke, angkringan katanya. Tepuk tangan untuk Nancy. Iya, tidak hanya sekedar kita bisa lihat pulau, tetapi ada tempat-tempat di mana kita bisa berhenti untuk menikmati kudapan yang ada di sana dijual ya. Ada lagi tidak yang kamu bisa temukan di sana? Ada pemandangan lain yang pernah kamu lihat di sana? Katanya sudah pernah ke sana, harusnya semua sudah punya pendapat loh. Ya Henry, apa? Ya, oke lah kalau begitu. Kita mau coba nih membaca teks mengenai Jembatan Barelang. Tapi yang pertama, kamu harus mampu membaca sekilas dengan cepat gitu ya. Lalu kamu buat pertanyaan. Mau tahu sekarang pertanyaannya cepat? Pertanyaan apa biasanya yang perlu kamu tanyakan dari sana? Yang ada di sana? Menggunakan apa? Adiksi mbak ya? Apa yang ada di sana? Kemudian, di mana Jembatan Barelang berada? Bagaimana kondisi Jembatan Barelang? Ini bisa di malam hari, bisa di siang hari, kita bisa jelaskan itu ya. Kemudian, pertanyaan apa lagi? Di mana? Mengapa Jembatan Barelang salah satu tempat ikon ke Batam yang menarik yang perlu dikunjungi? Terus, bagaimana akses ke Jembatan Barelang? Gitu ya, gunakan adiksi mbak. Oke, lalu setelah kamu baca biasanya terjawablah pertanyaan kamu itu. Nah, tuliskan informasi penting yang kamu dapatkan dari dalamnya. Lalu ada ringkasannya, terciptalah ringkasan. Baik, Jembatan Barelang. Yo, minta ke sebelah ini. Nah, tujuan kalau kamu lihat dari teks tadi, apa tujuan dari penulis menyajikan informasi itu? Apa tujuannya? Yuk, tujuannya tentu agar pembaca mengetahui apa? Oke. Menurut saya, Bu, tujuan sang penulis membuat teks itu adalah supaya pembaca dapat mengetahui lebih rinci mengenai apa itu Barelang, juga kisah-kisahnya, mengapa dinamakan Jembatan Barelang, dan orang pun memiliki pengetahuan lebih untuk pergi ke Jembatan Barelang. Baik, jadi kita tidak buta tentang Jembatan Barelang tersebut. Ada informasi yang bisa kita ketahui mengenai Jembatan Barelang. Baiklah, jadi teks laporan hasil observasi itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan setelah tadi teks itu dibaca? Jadi, teks laporan hasil observasi itu apa? Nah, yuk, Grace. Baik. Teks laporan hasil observasi itu adalah jenis teks yang berisi penggambaran atau pendeskripsian mengenai sifat-sifat umum, ciri atau jenis dari sebuah objek yang diamati. Bisa itu manusia, hewan, tumbuhan, atau berbagai objek. Bisa juga fenomena atau peristiwa yang terjadi di alam sekitar. Oke, tepuk tangan untuk Grace. Nah, jadi hasil pengamatan, baik itu berupa hewan, manusia, tumbuhan, apa lagi tadi? Objek apapun itu, ini objek ya. Tadi pemandangan ya, yang ada di Pulau Batam. Lanjut. Saya mau lihat nih, setelah kamu baca teks tadi, kita pasti tahu nih ciri dari teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa jelaskan ciri teks laporan hasil observasi? Oke, Gracia. Silakan Gracia. Semangat! Ciri dari teks hasil laporan observasi itu yang pertama, isi yang dibahas itu tentang suatu objek atau konsep yang sedang kita amati. Oke, isi dari sebuah objek yang sedang kita amati. Yang pertama, Yang pertama itu ada struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Pada bagian ini itu biasanya berisi mengenai definisi umum ataupun pengertian mengenai objek yang akan dibahas ataupun yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua itu adalah struktur deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi bagian itu adalah isi mengenai bagian yang akan dijelaskan dari objek yang diobservasi secara lebih rinci atau lebih detail. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini tuh biasanya sang penulis akan memberikan informasi mengenai manfaat dari suatu objek yang akan diobservasi itu untuk biasanya pada benda mati. Sedangkan untuk benda hidup biasanya itu berupa perilaku. tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Jadi yang pasti dari struktur laporan hasil observasi itu harus terdiri dari 3 tadi ya. 3 fasenya. Pertama ada definisi umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, baiklah. Kamu tahu ciri-cirinya tadi disampaikan oleh teman kita. Adanya penggunaan konjungsi merupakan, adalah, nah gitu ya. Dan kalau di klasifikasi deskripsi bagian, adanya klasifikasi, ciri-ciri, dan jangan lupa di dalam laporan hasil observasi harus ada deskripsi manfaat. Kita lanjutkan. Yuk. Tadi udah struktur, udah lebih kenal kita ya dengan laporan hasil observasi.
Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, tentu kita menemukan yang namanya paragraf. Nah, di dalam paragraf ada namanya letak kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, setiap paragraf pasti ada ide pokok atau gagasan utama atau kalimat utama dan rinciannya dinyatakan sebagai kalimat penjelas atau kata lain lagi gagasan penjelas, sama ya. Letaknya di mana? Bisa jadi di awal, belakang atau akhir, campuran di atas dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Oke, pengertiannya ini dulu. Kalau begitu, ada nggak ciri-ciri dari kalimat utama? Tentu ada. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, dapat berdiri sendiri biasanya. Oke, kemudian. Ya. Baik, sudah kenal kita nih kalimat utama atau gagasan utama. Ciri-cirinya juga sudah tahu, ya. Sekarang kita masuk ke kalimat penjelas. Siapa bisa menjelaskan kalimat penjelas? Kalimat penjelas atau gagasan penjelas? Hikmah. Apa gagasan penjelas itu? Kalimat penjelas itu biasanya juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menguraikan penjelasan dari kalimat utama. Nah, uraiannya itu biasa berisi beberapa hal penting seperti keterangan, contoh maupun rincian untuk mendukung dan memperjelas ide pokok. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk itu ya. Jadi, kalimat penjelas itu adalah kalimat mendukung kalimat utama tadi. Berarti yang secara umum tadi itu dinyatakan sebagai kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas dia yang lebih khusus, gitu ya. Kita lanjut. Jadi, ide penjelas dan juga ide pokok itu berbeda ya. Oke, kita akan mengolah informasi nih. Karena itu hari ini mau diuji kemampuan kamu. Tadi sudah mengetahui pengertian laporan hasil observasi, kemudian tujuan dari pembuatan teks tersebut, lalu ciri-cirinya kamu sudah mengenalnya, lalu struktur dari teks tersebut. Nih, sekarang ibu mau kasih ke kamu nih di kelompok masing-masing yang sudah dibentuk, ya. Kemudian kamu akan bersama-sama mengidentifikasi strukturnya, lalu tentukan bagian-bagiannya. Setelah kamu tentukan, kamu juga menemukan mana kalutnya, kalut, kalimat, dan kapan, kalimat penjelas. Oke, kita isi breaking dulu lah. Yuk, begini semua. Semua berdiri. Sebelum masuk ke kelompok masing-masing, pegangan dulu. Harus bergerak ya sebelum masuk ke kelompok. Oke. Ya tinggi lah. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Kita akan bersemangat di kelompok masing-masing menentukan apa tadi? Struktur, lalu kalimat utama dan nih, saya kasih ke kamu dulu. Yuk, perhatikan dulu ya LKPD-nya. Nah, kamu boleh memilih teks yang ada di dunia maya. Tapi ini, kamu boleh pilih dari sini. Yuk, nih, gimana kalian? Yuk, oke, silakan. Nah, boleh dipilih ya dari di gawai kamu yang mana? Ya, satu. Oke, ini yang mana? Sudah boleh dikerjakan ya. Nih. Ayo. Wow. Cek dulu, baca bersama ya. Baca dulu bersama. Udah dapat kertas kerjanya? Nah, kalian sini dulu. Nah, boleh kalian pilih mana? Apa? Ya? Boleh. Ada pengen saya sendiri. Saya akan nilai kamu ya, nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang sudah selesai bagian strukturnya, angkat tangan. Oke. Yang sudah selesai bagian penemuan ide pokok. Wow. Ya. Yang sudah selesai bagian kalimat penjelas. Cepat dia ya. Pandai. Tepuk tangan dulu.
kita sudah undi kan, siapa yang lebih dulu maju, berarti sesuai dengan undian yang sudah kita lakukan. Sudah selesai semua, kita akan siapkan diri mempresentasikan hasil kerjanya. Presentasi dengan suara yang lantang. Dimulai dengan perkenalan, kemudian sampaikan kamu bagian apa di dalam kelompok tersebut ya. Oke. Kita mulai dari kelompok. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Ence. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 nomor urut 2 akan mempresentasikan jawaban di LKPD kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Vidya Miracle sebagai moderator. Saya Catherine sebagai anggota. Saya Kezia sebagai anggota. Dan saya Ignacia sebagai anggota. Berikut jawaban kami. Yang pertama menganalisis struktur teks, yaitu pernyataan umum. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Kemudian akan dilanjutkan oleh Catherine. Yang kedua, deskripsi bagian dan terdapat kalimat berupa deskripsi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Deskripsi manfaat. Kelapa diyakini bermanfaat menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Paragraf 1 yaitu pohon kelapa atau Cocos nucifera. Paragraf kedua buah kelapa. Paragraf ketiga asal tumbuhan kelapa. Paragraf keempat bagian-bagian dari tumbuhan kelapa. Paragraf kelima manfaat dari buah kelapa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ignacia. Lalu yang bagian terakhir itu menjelaskan ide penjelas dari setiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama adalah kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan oleh tumbuhan ini yang menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Paragraf kedua, tumbuhan kelapa diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia yang sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Lalu yang paragraf ketiga, bagian-bagian dari tumbuhan kelapa adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Juga bagian dari buah kelapa yaitu kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan lembaga. Paragraf keempat, berdasarkan penelitian, buah kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera, dan juga bagus untuk mengobati keracunan karena buah kelapa dapat menetralkan racun di dalam tubuh. Dan paragraf terakhir, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, juga manfaat dari batang pohon untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Ya, dari presentasi teman kita ini jelas sekali terlihat struktur dan juga kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Tepuk tangan untuk mereka. Ada yang ingin, oke. Ada yang ingin memberikan pujian kepada pokoknya sih? Oke, silakan Nancy. Oke, menurut saya teman-teman sekalian sudah dapat mempresentasikan hasil dari diskusi dengan baik dan juga dapat menyampaikan kepada kami secara jelas apa saja isi dari struktur teks yang kawan-kawan punya dan juga kalimat jelas dan kalimat utamanya sehingga kami dapat menanggapinya secara baik dan juga kami dapat menangkap inti dari setiap teks yang kawan-kawan punya. Terima kasih Nancy, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih penyaji. Boleh dikumpulkan di meja ibu hasilnya. Oke. Masih semangat? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1. Aduh, katanya konsentrasi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 3 kali. Masih kita. Waduh, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, semua kalian sudah melakukan yang terbaik, menentukan struktur dari teks yang kalian sudah tentukan bagi kelompok masing-masing dan juga sudah menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Nah, untuk itu coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa yang sudah kamu dapatkan dari pertemuan hari ini? Oke, Nancy lagi. Yo, Nancy. Nancy ini memang ya luar biasa. Oke, yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kali ini adalah pertemuan kali ini dapat mengajarkan kami untuk menentukan setiap kalimat penjelas, juga kalimat utama dari setiap paragraf. Juga kami dapat mengetahui struktur dari teks laporan hasil observasi, kemudian ciri-cirinya, dan lain sebagainya mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, tepuk tangan untuk Nancy. Nah, untuk itu, saya mau tahu sejauh mana kemampuan kamu dalam menerima informasi kegiatan pembelajaran hari ini dengan tes dulu tes. Yuk, kita tes post test, yaitu tes akhir melalui quiz kembali. Yuk, kita tes ya. Siapkan handphonenya, karena kita mau mencoba kembali kemampuan yang sudah kita peroleh. Oke, mulai. Cepat karena ini ya. Kalau main IT-nya oke.
Oke, sudah selesai. Tepuk tangan kembali. Ya, jadi hari ini pertemuan kita, setiap kamu harus mampu mengidentifikasi menelaah teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya. Lalu mampu juga menentukan ide pokok dan ide penjelas. Oke. Apa kata-kata bijak hari ini? Baca bersama-sama. Baik, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kaidah kebahasaan serta menyusun teks laporan hasil observasi. Siap? Oke, siap. Kata bijak hari inilah dulu. Yuk, apa kata bijak hari ini? Baca sama-sama. Oke, kalau begitu kamu harus menuntut ilmu setinggi-tingginya agar Indonesia bertahan sebagai negara yang maju. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, seperti awalnya kita sudah membuka dengan doa dan kita akan mengakhiri juga di dalam doa supaya kita mendapatkan hal yang baik dari apa yang kita pelajari hari ini. Silakan yang bertugas hari ini berdoa. Kevin. Kita berdoa ya. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kami yang bergerak pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai pembelajaran kami. Karena Engkau telah mengajarkan pembelajaran kami dari awal pertemuan hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memahami pelajaran ini dengan baik, agar menjadi Engkau di masa depan. Tuhan, berkatilah kami akan berpisah dari tempat ini. Berkatilah kami agar kami sampai di tujuan dengan selamat. Berkati juga kedua orang tua kami, jika mereka menjemur setan dan sehat. Berkati juga guru kami yang telah mengajari kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita pulang, bereskan alat tulismu. Yuk, nanti ketua kelas silakan siapkan ya. Udah beres? Taruh yang rapi, tasnya dulu. Gunakan ketua kelas kita. Bersiap menuju perintah. Selamat siang, silakan pulang dengan tertib, jaga kesehatan untuk pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.